Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Argo Yuwono menegaskan surat perintah jemput paksa Rizik Syihab sudah diberikan ke penyidik kasus dugaan pornografi. Selain itu Argo memastikan polisi akan memeriksa Firza Husein dan Emma hari Selasa ini. Saat ini pimpinan FPI Rizik Syihab diduga terbang ke Arab Saudi setelah sebelumnya mampir ke Malaysia usai umroh. Diduga Rizik memilih berlindung di Saudi yang tidak memiliki kerjasama Interpol dengan Polri. Polda Jawa Barat. Rizik Syihab bahkan mengaku telah meminta Komnas HAM untuk menemuinya di luar negeri dan melindunginya. Namun pihak Komnas HAM menolak menemui Rizik Syihab. Selain itu polisi juga telah memburu asisten Rizik Muhsin untuk mengusut kasus yang menjerat Rizik. Walau Rizik belum bisa dihadirkan, kasus ini tetap berlanjut. Firza Husein dan seorang perempuan bernama Emma akan dihadirkan Selasa pagi besok. Jadi surat perintah membawa ini untuk penyidik ya di situ ya. Kan yang disuruh membawa siapa? Penyidik yang disuruh membawa kan gitu. Jadi penyidik nanti membawa surat itu, yang nyuruh siapa? Ya kok pimpinan penyidik, siapa di reskrim misalnya di situ ya. Intinya ya. Jadi intinya setelah kita mengeluarkan surat perintah membawa, penyidik akan mencari yang bersangkutan di mana itu. Ya tentunya ini nanti misalnya hari ini tidak ketemu kan besok masih bisa kita cari ya di situ. Dan kita juga nanti mau koordinasi juga tentunya ya dengan pengacaranya ya di situ beradanya di mana. Jadi penyidik sudah memberikan ya, artinya membawa nanti anggota penyidik yang menangani kasus inilah nanti akan mencari ya. Mencari di mana yang bersangkutan ada hari ini ya itu di situ. Dibawa ke Malaysia ya Pak? Ya nanti pastinya Pak. Jadi kita nanti masih koordinasi dengan pengacaranya ya. Nanti di mana yang bersangkutan. Kita cuma berharap untuk segera hadir ke Pemirsa, terima kasih Anda kembali bersama kami. Kami akan langsung menyapa penelpon yang sudah bergabung bersama kami. Ada Pak Usman di Kalimantan Timur. Selamat malam Pak Usman, silakan dengan komentar Anda. Pak Usman? Baik, kita beralih ke penelpon berikutnya. Ada Ningsih di Papua. Baik. Iya, tampaknya kami masih mengalami kesulitan untuk berkomunikasi dengan penelpon yang sudah bergabung bersama kami. Kami akan lanjutkan dialog dulu dengan Bang Ray Rangkuti ini. Ya. Kalau misalnya kita tadi mendengarkan sebenarnya ada semacam identitas yang hilang sehingga akhirnya muncullah gerakan-gerakan seperti ini yang mencoba menunjukkan kecintaan terhadap NKRI. Nah sebenarnya kalau kita lihat kan ini kan memang dari dulu kan memang kita memang selalu beragam ya kan. Tadi ada Minang, Sunda dan lain-lainnya itu semua kemudian bersatu misalnya Sumpah Pemuda, Hari Kebangkitan Nasional. Nah apakah ini dirasakan sekarang ini seperti tidak ada lagi peran-peran tradisi dari masyarakat terdahulu sehingga akhirnya sekarang memang tadi seperti Pak Rada katakan ini sudah termakan dengan budaya modern sehingga akhirnya mereka memandang bahwa sebagian orang melihat bahwa Pancasila itu tidak up to date lagi dengan kondisi saat ini. Ya itu yang saya sebut tadi, salah satu tantangan kita itu kan adalah memaknai ulang, bukan memaknai ulang, memaknai Pancasila dengan ideologi-ideologi berbasis internasional gitu. Sehingga dengan begitu akan kita kelihatan juga sejauh apa keunggulan Pancasila itu sebagai sebuah ideologi bangsa gitu. Karena pada faktanya juga banyak negara-negara lain sebetulnya yang sangat serius mempelajari itu apa Pancasila kan dan seterusnya gitu. Atau mungkin cuma karena kekurangan informasi soal itu, sosialisasi soal makna Pancasila dan kemampuan dia beradaptasi dengan lingkungan, dengan waktu, dengan zaman dan seterusnya itu yang mengakibatkan kemudian seolah-olah Pancasila itu barang lama yang tidak bisa beradaptasi. Atau mungkin kalau tadi kita dengarkan penjelasan dari Pak Radar yang mengatakan bahwa implementasinya yang salah sehingga akhirnya orang memandang Pancasila sudah tidak relevan lagi. Gitu. Makanya seperti juga yang saya sebut tadi, sebetulnya bukan hanya sekedar persoalan orang memahami Pancasila atau ada sosialisasi formal terhadap apa yang kita sebut sebagai Pancasila gitu. Tapi yang paling pokok itu adalah apakah Pancasila ada di lapangan.
khususnya di kalangan elit-elit yang di dalam masyarakat dengan kultur seperti kita yang selalu menjadi acuan perilaku dari setiap warganya begitu. Nah inilah yang kita sebutkan tadi agak minim. Jadi orang bisa saja belajar falsafah Pancasila, sosialisasi Pancasila digalakkan sedemikian rupa karena MPR kan melakukan itu sejak setidaknya 10 tahun terakhir ini kan, terus melakukan dialog ya sosialisasi tentang Pancasila, apa yang mereka sebut sebagai 4 pilar bangsa kita ini gitu. Tetapi begitu itu dikontraskan dengan pengalaman harian kita, dengan fakta lapangan kita, Pancasila itu seperti tidak terjelaskan gitu. Tiba-tiba korupsi merajalela, tiba-tiba para pejabat yang tidak amanah merajalela, tiba-tiba para pejabat yang abai dengan amanah publik yang merajalela, bahkan para pejabatnya yang membuat kata-kata yang justru sering menimbulkan ketidaksenangan publik terhadap mereka dan sebagainya gitu. Nah ini yang saya sebut tadi jauh lebih berbahaya dibanding misalnya tidak ada sosialisasi yang memadai, tidak ada pendidikan formal yang memadai gitu. Jadi sebab sosialisasi sudah cukup, tapi implementasinya membuat Anda tidak fakta lapangan ini jauh lebih konkret sebetulnya gitu. Bagaimana kultur berpancasila itu ada di elit, bagaimana kultur berdemokrasi itu ada di kalangan partai politik kita dan seterusnya. Bagaimana mungkin partai misalnya begitu ya, keluarganya bisa di mana-mana. Kan orang kan memandang apakah ini yang namakan Pancasila dan seterusnya itu. Nah, oleh karena itu kan jauh lebih efektif menurut saya adalah mempancasilakan perilaku politik ya para elit kita khususnya atau para politisi khususnya lebih didahulukan gitu. Misalnya daripada kita harus buru-buru membuat sosialisasinya jalan, uang habis gitu, tapi mereka begitu alumni sosialisasi ini berhadapan dengan lapangan, mereka terkejut sendiri. Karena ternyata itu tidak seindah yang mereka bayangkan gitu di lapangannya. Iya, sudah bergabung bersama kami Pak Khairul di Mataram. Selamat malam Pak Khairul, silahkan dengan komentar Anda. Kita ketemu lagi lewat ini, walaupun dulu pernah kita sama-sama depan Bundaran HI dan di depan Monas. Jadi begini, saya mau sampaikan keprihatinan, mungkin bukan hanya saya yang menyampaikan keprihatinan mengenai situasi terkini bangsa kita ya katakanlah 1-2 tahun terakhir. Apa yang terjadi ini bagi saya atau pendapat saya salah satu penyebabnya ketidaktegasan penegakan hukum. Kita lihat ada beberapa atau ada organisasi yang nyata-nyata mengatakan Indonesia tidak bisa lagi menggunakan demokrasi Pancasila karena ini bertentangan. Lah, kalau aturan hukum yang ada bahwa setiap organisasi masyarakat yang punya ideologi bertentangan dengan Pancasila ya digaruk aja. Saya kebetulan mengajar di kampus ini, Bang Rai. Ya. Ada mahasiswa saya dengan jelas-jelas dia menjawab kuis yang saya berikan, setuju untuk dilaksanakannya sistem daulah khilafah. Alasannya karena sistem demokrasi itu bawaan orang kafir. Saya panggil anak ini setelah ujian atau kuis itu, saya duduk dan ajak ngomong dia berdua. Kenapa pendapatnya begitu? Karena itu yang saya terima dari ustadz saya. Loh, Anda kenal ustadznya, pendidikannya, latar belakang? Enggak. Terus Anda kok percaya? Karena itu yang diajarkan. Nah inilah fakta bahwa anak-anak kita, ponakan kita, adik kita tercuci otaknya oleh kegiatan orang-orang yang intensif lakukan. Ya. Contoh lain, ada yang tidak mau mengumpulkan tugas lewat internet, email. Alasannya itu adalah produk kafir. Terus saya tanya, di rumah Anda itu belajar pakai obor atau lilin? Enggak, listrik. Tahu enggak listrik itu produk yang dibuat oleh Alfa Edison, orang kafir sedang. Nah, ini contoh bahwa banyak hal menjadi tantangan bersama. Katakanlah dimulai dari pendidikan dan penegakan hukum. Pendidikan dan penegakan hukum. Iya. Terima kasih Pak Heru sudah bergabung sama kami malam hari ini. Baik, kemudian ada Pak Heru di Jakarta. Silakan Pak Heru. Berita satu, Mas Ray dan Indonesia. Pertama, saya melihat dari pendidikan. Tidak usah jauh-jauh lah, kita di Jakarta saja. Pendidikan itu untuk di negeri-negeri itu tata kelolanya, mohon maaf nih ya, tidak berbeda jauh dengan Kalijodo pada saat dulu. Maksudnya Pak? Bagaimana di situ ada diskriminasi, bagaimana di situ diabaikan keberagaman, bagaimana di situ ada intimidasi. Itu terjadi seperti tiap hari itu di Jakarta. Adanya sekolah-sekolah unggulan. Itu
untuk rakyat kecil itu adalah satu sumbu pemicu yang mungkin nanti akan menjadi besar. Kalau kita mau bicara dengan nasionalisme. Nah, kedua Pancasila. Pancasila memang sudah harga mati. Kita dari kecil pada saat saya zaman dulu tuh dapat P4. P4 itu kita ikut tidak pakai biaya. Diluncurkan oleh kementerian waktu itu. Kemudian di situ ada karakternya. Tetapi pada saat ini kalau sekolah ingin mengadakan istilahnya LDK, latihan dasar kepemimpinan, satu sekolah itu bisa ratusan juta loh biayanya. Itu makanya saya bilang di Jakarta nggak usah jauh-jauh. Di Jakarta itu saya akan buka kalau memang saya diundang oleh Berita Satu, saya akan buka tuh perilaku yang tidak Pancasialis, tidak nasionalis, dan perilaku kotor korupsi atas nama pendidikan itu. Jadi ternyata pendidikan juga menjadi pintu masuk untuk pintu menjadi anti Pancasila. Adalah, baik. Kita terakhir nih, Mbak, para pemimpin-pemimpin, pejabat-pejabat publik itu beri contoh lah kepada generasi yang muda ini, dari ucapannya, dari karakternya. Mereka akhirnya menjadi biasa. Membohongi kepala sekolah itu udah biasa. Baik. Membohongi guru karena lihat atasannya di DPR MPR loh. Atas nama kita juga berharap demikian ya Pak Heru. Baik, terima kasih Anda sudah berbagi bersama kami malam hari ini. Selamat malam. Baik, pemirsa, kami masih akan melanjutkan dialog ini saat lagi. Kami harap Anda tetap bersama kami.